kan kemarin soalnya contoh soalnya masih ke kubus ya, banyak ya. Nah, sekarang kita coba gimana kalau soalnya itu bangunnya itu adalah yang limas, gitu ya, kita lihat. Nah, misalnya ini ada contoh soal seperti ini. Diketahui limas beraturan panjang rusuknya AB 3 cm. Nah, AB 3 cm berarti kalau limasnya itu TABCD, berarti ntar tiganya ke semuanya ya. Jadi 3 ke sini, AB, BC, CD, dan DA. Jadi semua yang di bawah itu adalah 3. Nah, terus habis itu dia bilang lagi, TA-nya adalah 6 cm. Nah, kalau 6 cm itu berarti yang di atas ya, yang penyangga limasnya itu adalah 6. Berarti T ke A6, T ke B6, T ke C6, T ke D juga 6. Gitu. Nah, terus baru sekarang yang ditanya di soal adalah jarak titik B ke rusuk TD. Nah, berarti kita gambar dulu B ke TD. Nah, berarti kita lihat ya. Jadi kita ambilnya segitiganya adalah TBD. Nah, nanti berarti jaraknya ke situ. Ya, kita namai misalnya X. Gitu ya. Nah, berarti nanti Miss ambil segitiganya, Miss keluarin. Gini. Ini T, terus ada D, ada B, ya. Terus B-nya nanti tegak lurus ke sini, ya. Nah, nanti yang kita cari itu adalah BX-nya. Berarti kita tulis mana aja yang ketahuan ya di soal. Kita lihat mana aja yang ketahuan di soal. BD. Nah, BD kita cari dulu. Ya. BD itu berarti sama dengan Pitagoras dari yang AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Berarti karena ini sama-sama 3 ya. Ini kan di sini di AD-nya juga 3. Nah, karena ini adalah diagonal sisi, jadi BD-nya tuh kita nggak usah pakai Pitagoras. Langsung tahu caranya karena rusuknya sama-sama 3, berarti BD itu adalah 3 akar 2. Nah, jadi BD-nya di situ adalah 3 akar 2. Berarti pas kita tulis, di sini BD adalah 3 akar 2. Kan rumusnya cuma tinggal rusuknya berapa? 3, karena mereka sama-sama 3 ya, terus tambahkan akar 2. Terus mana lagi yang ketahuan? Yang ketahuan adalah TB. Nah, TB kan ketahuan. TB itu berarti sama kayak TA ya, yaitu 6. Berarti kita tulis TB itu di sini adalah 6. Ya, TB-nya 6. Terus TD juga ketahuan, karena TD itu juga sama dengan 6 ya, karena kan semuanya TB, TC, TD, TA itu 6. Berarti Miss tulis di sini 6. Ya. Si TD-nya. Jadi TD-nya 6. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini nggak bisa langsung ke tengah. Berarti kita cari dulu tinggi dari segitiganya. Cara nyari tinggi segitiga itu, kita tarik, ini kan sama-sama 6 nih, sama kaki, berarti kita tarik sini ke tengah. Ya, jadi kita cari dulu tinggi segitiganya. Caranya berarti tinggal si yang bagian sini, TB kuadrat, dikurang setengah dari BD kuadrat. Ya, jadi caranya itu tinggi segitiganya adalah akar 6 kuadrat ya dikurang dari setengah dari 3 akar 2 kuadrat. Kalau ditanya setengahnya dari mana? Setengahnya itu kan karena ini sama-sama kaki ya, berarti pas dia lurus ke sini pasti di tengah-tengahnya. Makanya ditulisnya setengah. Nah, tinggal kita hitung 6 kuadrat itu kan 36. Nah, terus tinggal dikurang
setengah dikuadratin berarti kan 1/4. 3 dikuadratin itu adalah 9. Akar 2 dikuadratin itu 2. Ini bisa dicoret. Jadi 9/2. Ya. Terus berarti akar 36-nya 36 dikurang 9/2. Berarti kita tulis, kita bikin sama-sama per 2. Berarti 72. 72 dari mana? Dari 36 kali 2 ya. Biar jadian pecahan dikurang 9. Berarti 72 dikurang 9 itu adalah 63 per 2. Nah, berarti nanti kita bikin 63 per 2, ya kan? Si 63 itu adalah akar, biarin deh, gituin aja deh. Nggak usah dibikin, nah gini aja juga nggak apa-apa. Berarti tinggi segitiganya kita udah tahu adalah akar 63 per 2, biarin aja. Nah, terus habis itu, atau kita bisa tulis gini sih, terserah sih ya, kita jadi ini deh, sederhanain ya. 63 itu kan akar 9 kali 7 per 2. Nah, berarti yang bisa keluar 9 akar 7 per akar 2. Gitu ya. Kenapa? Karena masih ada angka 7 sama angka 2. Berarti kalau kita kali akar 2 per akar 2, ya, supaya yang pernya ini, akar yang di bawah hilang, ini jadinya 2. Jadi 3 per 2 akar 14. 14 dari mana? Dari 7 kali 2. Ini 2-nya dari mana? Dari akar 2 kali akar 2 kan 2. Ya, jadi di bawahnya udah nggak ada. Jadi tinggi segitiganya adalah 3 per 2 akar 14. Nah, berarti rumus yang kemarin itu kan, ini sudah bilang ya, kalau rumus untuk mencari jarak dari titik ke garis, itu adalah alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Nah, yang tinggi kita cari ini, yang tadi kita udah cari, 3 per 2 akar 14, itu adalah tinggi dari alas si BD. Ya kan, ini alasnya, ini tingginya. Nah, tadi kita nyari tinggi yang ini. Berarti alas satunya adalah 3 akar 2. Dari mana 3 akar 2? Dari sini, si BD. Terus habis itu tinggi satunya yang kita cari tadi ini, 3 per 2 akar 14. Ya. Terus alas 2-nya, kita balik, berarti alas 2 ini itu adalah si yang TD, yaitu 6, dikali tinggi 2-nya itu adalah si BX, yaitu jarak dari si titik ke garis itu. Ya, jadi tingginya itu yang kita cari, justru tinggi 2-nya, yaitu BX-nya. Kita tulis BX. Nah, ya, berarti ini tinggal ngitung BX-nya sama dengan 3 akar 2 kali 3 akar 14 per 2. 2-nya misal di bawah. Terus dibagi juga 6-nya turun ke bawah sini kan. Jadi turun jadi 6. Ini 2 ini dari mana? Dari sini ya. Ini turunin ke bawah biar ngeliatnya enak. Mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret kan 6 sama 3. Itu 2. Terus 2 sama 2 lagi ini coret. Berarti hasil akhirnya 3 akar. Nah, 2 dikali 14 saja. 2 kali 14 kan 28. Ya kan? Nah, ini bisa dikecilin lagi. Akar 28 itu 4 kali 7. Berarti ntar yang keluarnya si 4. Ya kan? 4-nya keluar jadinya 2. Jadi jawabannya 6 akar 7. Nah, gitu. Ya, jadi jawaban akhirnya, berapakah jarak dari B ke tusuk D adalah 6 akar 7. Gitu. Ya, jadi sebenarnya konsepnya sama aja seperti yang yang di kubus ya, cuma bedanya sedikit, cuma beda ngelihatnya aja. Gitu. Oke, sampai ada yang mau ditanya nggak sebelum Miss lanjut ke contoh kedua?
Ini Miss rekam ya, jadi kalian bisa apa namanya, kalau nggak tahu bisa open lagi videonya. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti lanjut ya ke yang selanjutnya. Oke, nah bisa lihat di sini. Ya, ini ada digambarin segitiganya, ya, 5 segi 4 beraturan, ya. Dia bilang titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB-nya dia bilang 12, TA juga 12, berarti semuanya rusuknya 12 ya. Berarti kalau ini 12 juga ya, berarti kalau AB 12, BC juga 12. Ini 12. Nah, kalau P itu tengah dari AB, berarti kalau AB-nya itu 12, AP-nya berapa? Kalau dia bilang P itu titik tengah. Kalau AB-nya 12, AP-nya berapa berarti? Setengah dari 12 berapa? Iya, 6. Ya, berarti AP-nya di sini 6. PB juga di sini 6. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya di sini, terus Q-nya dia bilang juga titik tengah dari AD. Nah, kebetulan kan itu sama ya, 12 semua. Berarti AQ-nya juga di sini 6, sini juga 6. Gitu ya, si QD. Yang ditanya adalah jarak dari T ke PQ. Nah, berarti yang kita cari itu segitiganya nanti adalah ini T, ini PQ. Ya. Nah, ini PQ nih. Berarti kita cari dulu mana yang belum ketahuan. Contohnya yang belum ketahuan tuh PQ. Nah, kita tahu di situ segitiga kecilnya nih. Ada segitiga kecil A, Q, P. AP-nya kan kita tahu 6. Ini 6, berarti PQ-nya kita nggak usah ngitung pakai Pitagoras, kita udah tahu. Kalau ini 6, 6. Sama kayak tadi, PQ-nya cara cepatnya tinggal ditambahin akar 2. Berarti PQ udah dapet. Angkanya yaitu 6 akar 2. Nah, terus yang belum dapet lagi adalah TP. Nih, yang belum dapet TP sama TQ. Berarti kita cari dulu, bikin lagi segitiga lagi. Kita bikin lagi segitiganya yaitu TPB. Untuk mencari si P-nya. TB-nya kan dia bilang sama ya, sama kayak TA. Semua yaitu 12. Berarti TB juga 12. Nah, PB-nya kita tahu 6. Tinggal mencari si TP. Pakai Pitagoras lagi, karena ini miring ya. Ketahuan berarti TP itu rumusnya sama dengan akar dari yang miring kuadrat, yaitu 12 kuadrat. Karena yang ketahuan miring, bukan yang dicari, si miringnya berarti bukan ditambah tapi dikurang ya. Dikurang dengan si 6 kuadrat. Berarti akar 144 dikurang 36. Berarti akar ini 8 berapa? 7 ya. Akar 70 tadi 144 kurang 36 8. Benar ya? 14 kurang 6 100 ya. Nah, iya 108 ya. Nah, 108 itu kalau kita kecilin berapa? Nggak apa-apa sih. 108 kalau kita kecilin, 108 itu, bentar, berapa kali berapa ya? 108 itu 36 kali 3 ya. Nah, 108 itu 36 kali 3. Berarti kalau kita sederhanain, akar 36 kali 3. 6-nya keluar. 6 akar 3 ya. Jadi yang keluar 36. 36 itu akarnya 6 akar 3. Berarti TP juga udah dapet. TP adalah 6 akar
3. Nah, karena ini rusuknya semuanya sama, yaitu 12, berarti pasti nilai dari si TQ-nya, ini kan juga titik tengah, berarti juga sama, ini 12, ini 6. Berarti juga sama nih jawabannya si TQ-nya juga 6 akar 3. Nah, yang ditanya adalah jarak dari titik T ke garis PQ. Nah, berarti ini langsung kita tarik sini, cari. Nah, ini bisa langsung dicari tanpa harus mencari tinggi yang pertama. Ya, kenapa? Karena ini itu adalah segitiga sama kaki. Nah, berarti kita udah tahu si T-nya itu pasti di tengah-tengah PQ. Ya, kita bikin tambahin X gitu. Jadi kita mencari TX. TX di sini berarti akar dari yang miring kuadrat, yaitu 6 akar 3 kuadrat, dikurang, karena ini yang miringnya, dikurang dengan setengah dari 6 akar 2. Setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2 kuadrat. Ya, jadi 3 akar 2 itu dari setengah dari 6 akar 2. Baru kita kerjain ya. 6 akar 3 dikuadratkan yang ini, yaitu 108. Dikurang 3 kuadrat 9 kali akar 2 kuadrat 9 dikali akar 2 dikuadratin 2. Jadi akar 108 dikurang 18. Ya kan? Karena 9 kali 2 itu 18. Berarti jawabannya 90. Akar 90. Kalau kita kecilin, 90 itu adalah 9 kali 10. Yang keluar adalah si akar 9-nya, yaitu 3 akar 10. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawabannya 3 akar 10. Gitu. Ini adalah yang 5 segi 4. Nah, sebelum lanjut ke titik ke bidang pada 5, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, ini selanjut ya. Berarti kita lanjut ke yang ketiga. Oke ya, nah ini dilihat di soalnya adalah jarak, gimana kalau jarak dari titik ke bidang, tapi masih ke pada kasus 5 ya. Dia ngasih tahu di sini segitiga 5 segitiga. Kalau 5 segitiga itu berarti yang bawahnya bentuknya segitiga, terus ada T di atas. Ini T, A, B, C. Panjang AB 6, panjang TA 8. Berarti semua yang di sini, yang di atas itu 8, sedangkan yang di bawah AB, BC, dan AC-nya adalah 6. Terus yang ditanya tentukan jarak dari titik T ke bidang ABC. Nah, berarti untuk T ke bidang ABC, gitu ya, kita tarik dulu si titik yang kita mau cari. Nah, ya, jadi gambar nih di sini. Nah, kita tarik, ini ada X. Jadi nanti segitiga yang diambil itu segitiga TCX. Nah, nanti T-nya itu berada di mana? Di situ ya. Jadi ntar ke sini. Kita mencari jarak ke sini ya. Nah, nanti ini yang kita cari, misalnya ini misalnya Y gitu. Jadi kita mau kita cari itu jarak dari bidang T ke bidang ABC itu tepat di tengah-tengah sini. Bukan di tengah-tengah, tapi di 2/3-nya, yaitu di sini. Jadi ntar yang kita cari itu adalah TY-nya. Nah, berarti yang kita udah tahu TC ya. TC kan dia bilang sama kayak TA, yaitu 8. Berarti TC-nya kita udah tahu 8. Terus, nah yang belum dapat adalah oke, yang belum dapat CX-nya dulu. Nah, CX itu kita bisa hitung. Ya, jadi kita hitung dulu si CX. CX itu kita bisa hitung dari mana? Dari Pitagoras
si BC dengan si BX. Berarti kalau total yang AB-nya itu 6, berarti BX-nya sama dengan setengah dari 6. Ya, yaitu 3. Gitu. Nah, berarti CX-nya tinggal akar dari si BC kuadrat, ya kan, dikurang dengan BX kuadrat. Kan Pitagoras ini segitiga nih. Yang ini. Nah, ya. Berarti kita hitung dulu si CX-nya. Berarti akar dari BC kuadrat itu adalah 6 kuadrat, dikurang BX kuadrat adalah 3 kuadrat. Berarti akar 36 kurang 9. Berarti akar 27. Kita sederhanakan 27, jadi 9 kali 3. Berarti 3 akar 3 ya. Nah, CX-nya itu gini. CX itu 3 akar 3. Berarti kalau kita bikin ya CX itu, C dan X itu 3 akar 3. Nah, nanti si TY-nya, karena segitiga ABC itu segitiga sama sisi, jadi kalau dari ujung yang sini ke sini, ke tengah sini, itu selalu 2/3 dari si CX. Dari yang sininya. Selalu 2/3. Jadi jaraknya dia jatuhnya itu selalu 2/3. Jadi kalau ini CX-nya itu 3 akar 3, ya berarti CY-nya, ya jadi CY itu berarti rumusnya selalu 2/3 dari si CX-nya, yaitu dari 3 akar 3. 2/3 itu memang ketentuan ya. Jadi kalau segitiganya sama sisi, ya berarti tengahnya itu adalah 2/3 dari sini. Ya. Nah, berarti ini coret kan. Nah, berarti CY-nya itu adalah 2 akar 3. Nah, berarti si CY di sini ini adalah 2 akar 3. Nah, berarti kita bisa dapat ini nih. Kan ini sama-sama tegak lurus ya. Siku-siku. Berarti kita bisa bikin dari segitiga TCY untuk mendapatkan TY-nya. Berarti TY sama dengan akar dari 8 kuadrat karena dia miring dikurang 2 akar 3 kuadrat. Kita tulis 8 kuadrat dikurang dengan 2 akar 3 kuadrat. Berarti akar dari 64 dikurang 2 akar 3 kuadrat itu berarti 4 kali 3. Ya kan? 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3. Berarti 4 kali 3 itu 12. Berarti akar berapa? 4 kurang 22, 6 kurang 1, akar 52. Nah, akar 52 itu kalau kita sederhanakan adalah 4 kali 13. Yang keluar itu 4-nya. Berarti jawabannya 2 akar 13 si TY-nya. Berarti udah dapat TY-nya adalah 2 akar 13. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Yang 5 ini. Kalau nggak ada, berarti hari ini sampai di sini ya. Jadi yang sekarang tuh bangun Limas gitu. Nah, nanti Miss info di grup ya kalau udah ada YouTube-nya sama latihan soalnya. Nanti latihan soalnya ambil kayak contoh yang di sini, cuma Miss ganti nanti angkanya. Oke? Sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk.